Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Morris Edward Ditambah dengan NIM 03-2019-057, Prodi S1 Keperawatan dari Stikes Santa Elizabeth Milan. Di video kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada klien dengan bening prostat hipertrofi atau BPH. Nah, yang pertama itu ada definisi. Definisi dari bening prostatic hyperplasia dalam kurung BPH atau hiperplasia prostat-gina adalah gambaran histologis proliferasi sel stroma dan epitel prostat yang menyebabkan kelenjar prostat membesar. Prostat yang membesar menyebabkan penekanan pada uretra prostat dan mengganggu aliran urin dari kandung kemih. Etiologi. Yang pertama dihidrotestosterone, yaitu peningkatan 5-alfa, reduktase, dan reseptor androgen menyebabkan epitel dan stroma dari kelenjar prostat mengalami hiperplasi. Yang kedua ada ketidakseimbangan hormon estrogen dan testosteron. Pada proses penuaan, pria terjadi peningkatan hormon estrogen dan penurunan testosteron yang mengakibatkan hiperplasi stroma. Yang ketiga ada interaksi stroma epitel, yaitu peningkatan epidermal growth factor atau fibroblast growth factor dan penurunan transforming growth factor beta menyebabkan hiperplasi stroma dan epitel. Yang keempat ada berkurangnya sel yang mati. Estrogen yang meningkat menyebabkan peningkatan lama hidup stroma dan epitel dari kelenjar prostat. Patofisiologi BPH. Pada banyak pasien dengan BPH, bahwa penyebab pasti belum diketahui secara pasti. Tapi yang berisiko usia di atas 50 tahun, kelenjar prostatnya membesar, memanjang ke atas dan ke dalam kandung kemih, dan menyumbat aliran urin dengan menutupi orifisium uretra. Penyebab pasti tidak diketahui, tetapi bukti-bukti selalu menunjukkan bahwa aktivitas hormon menyebabkan hiperplasia jaringan penyangga stromal dan elemen glandula prostat. Tanda dan gejala dari BPH. Yang pertama ada gejala obstruktif yang terdiri dari pertama persistensi, yaitu memulai kencing yang lama dan seringkali disertai dengan mengejan yang disebabkan oleh karena otot destruktor buli-buli memerlukan waktu beberapa lama untuk meningkatkan tekanan intrafisikal guna mengatasi adanya tekanan dan uretra prostatika. Yang kedua ada intermitensi, yaitu terputus-putusnya aliran kencing yang disebabkan oleh karena ketidakmampuan otot destruktor dalam mempertahankan tekanan intrafisikal sampai berakhirnya miksi. Yang ketiga ada terminal dribbling, yaitu menetesnya urin pada akhir kencing. Yang keempat ada pancaran lemah, yaitu kelemahan kekuatan dari pancaran destruktor memerlukan waktu untuk dapat melampaui tekanan di uretra. Yang kelima ada rasa tidak puas. Setelah berakhirnya buang air kecil dan terasa belum puas. Yang kedua ada gejala iritasi, yaitu terdiri dari yang pertama urgensi, yaitu perasaan ingin buang air kecil yang sulit ditahan. Yang kedua ada frekuensi, yaitu penderita miksi lebih sering dari biasanya dapat terjadi pada malam hari atau nokturia dan pada siang hari. Yang ketiga ada disuria, yaitu nyeri pada waktu kencing. Pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ada sedimen urin, yaitu untuk mencari kemungkinan adanya proses interaksi atau inflamasi saluran kemih. Yang kedua ada kultur urin, yaitu mencari jenis kuman yang menyebabkan infeksi atau sekaligus menentukan sensitivitas kuman terhadap beberapa antimikroba yang diujikan. Yang ketiga ada foto polos abdomen, yaitu mencari kemungkinan adanya batu saluran kemih atau glukosa prostat dan kadang menunjukkan bayangan buli-buli yang penuh terisi urin. Yang keempat ada intravena pyelografi, yaitu mengetahui kemungkinan kelainan ginjal atau ureter. Selanjutnya ada ultrasonografi, yaitu untuk mengetahui pembesaran prostat dan volume buli-buli atau mengukur sisa urin. Yang selanjutnya ada psikoskopi, yaitu untuk mengukur besar prostat dan mengatur panjang uretra prostatika dan melihat penonjolan prostat ke dalam rektum. Komplikasi. Nah, komplikasi yang terjadi seperti aterosklerosis, yang kedua infark jantung, yang ketiga impoten, yang keempat hemoragi postoperasi, yang kelima ada fistula, yang keenam ada struktur pasca operasi, yang terakhir ada infeksi. Penanganan dan prognosis. Penanganan BPH dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain watchful waiting, medikamentosa, dan tindakan pembedahan. Proses keperawatan terdiri dari pertama pengkajian, yaitu data objektif mencakup
riwayat adanya infeksi, mengeluh nyeri nyakut, penurunan aliran urin, mual muntah, riwayat diet, dan tidak minum air dengan cukup. Yang kedua adalah data objektif meliputi peningkatan tekanan darah, nadi, kulit pucat, perubahan pola berkemih, distensi abdominal, penurunan atau tidak ada bising usus, muntah dan nyeri tekanan pada area ginjal yang dipervasi. Yang ketiga adalah riwayat penyakit sekarang, seperti penurunan saluran urin, kandung kemih, rasa terbakar, dorongan berkemih atau mual muntah, nyeri abdomen, nyeri punggung, nyeri panggul, kronik dan ginjal. Selanjutnya ada riwayat penyakit yang lalu, yang terdiri dari riwayat adanya ISK kronis, obstruktif sebelumnya, dan riwayat kronik ginjal. Selanjutnya ada riwayat penyakit keluarga. Ini terdiri dari riwayat adanya ISK kronis, penyakit atau kelainan gagal ginjal lainnya. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik yang terdiri dari aktivitas, sirkulasi, eliminasi, makanan atau cairan. Baiklah, sekian dari pembahasan tentang BPH. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.